Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, dan semoga semua urusan para mustami' dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat al-muntaha. Syarat daripada sholawat al-muntaha yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa mawalah adada ma ta'lamu min bad'il amri ila muntahahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan orang-orang yang menolongnya sebanyak jumlah apa yang kau ketahui dari permulaan urusan sampai akhirnya, serta sampaikan sholawat dan salam kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Demikian arti daripada sholawat muntaha.
Penjelasan daripada sholawat ini yaitu sholawat ini bersumber dari Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimallahu ta'ala, dan sholawat ini termasuk sholawat Al-Jawami'ul Qawamil atau kumpulan kesempurnaan. Dikatakan pula bahwa barang siapa yang membaca sholawat ini sesudah ba'da subuh atas niat dan keinginan apa saja atau hajat, niscaya akan diperolehnya dengan izin Allah Ta'ala. Sholawat ini disinyalir sebagai kunci terkabulnya berbagai keinginan dan hajat dunia dan akhirat. Demikian penjelasan daripada khususiyah fadilah sholawat muntaha. Adapun fadilah daripada membaca sholawat secara umum dikatakan di dalam sebuah hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia tidak bersolawat kepada aku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi pun berkomentar bahwa hadis ini tergolong hadis hasan sahih gharib. Sementara Imam Ibnu Hibban menilai hadis tersebut sebagai sahih. Hadis dari sumber yang sama, yaitu dari sumber Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnadnya, Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, yang kemudian menilai bahwa hadis ini sebagai sahih, dan pernyataan ini disetujui pula oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Ali bin Al-Husain bin Ali dari ayahnya, dari Al-Husain. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam As-Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, disertai dengan komentar bahwa hadis ini termasuk hasan sahih gharib. Makna hadis, lafadz dari al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, atau yang bermakna orang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia tidak bersolawat kepadaku. Penggunaan musnad ilaih atau subjek di dalam hal ini adalah orang bakhil, menimbulkan konotasi makna terbatas sehingga kata tersebut dimaknai sebagai orang yang benar-benar sempurna di dalam kebakhilannya. Sebab dalam konteks ini ia kikir untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak bakal mengurangi hartanya sedikit pun, bahkan tanpa biaya dan modal sama sekali. Padahal pahala dan imbalan yang ditawarkan sangatlah besar dan berlimpah. Al-Faqihani mengatakan ini merupakan tingkat kebakhilan dan kekikiran terburuk yang tidak menyisakan kekikiran lagi di belakangnya kecuali kekikiran untuk mengucapkan kalimat syahadat. Pendek kata, hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Di dalam riwayat lain dikatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Naif nian, lelaki yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bersolawat kepada aku.
Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini hasan gharib. Sementara Imam Al-Hakim yang juga turut meriwayatkan hadis ini menyatakannya sebagai hadis sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini memiliki sejumlah hadis pendukung, yaitu syawahid yang bisa menguatkan dan menaikkan statusnya. Redaksi yang disebutkan penulis hanya baru sebahagiannya saja. Penulis yang dimaksud di sini adalah Ibnu Al-Jazari. Adapun lanjutan redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan tsumma salakha qabla ayu faralah. Naif nian, lelaki yang kedua orang tuanya hidup menua di sampingnya, namun mereka tidak membuatnya masuk surga. Naif nian, lelaki yang masuk bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut usai sementara dosanya masih belum diampuni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid dari hadis Ibnu Mas'ud, Amr bin Yasir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Haris, Jabir bin Samurah, Anas, Ka'ab bin Ujrah, Malik bin Al-Huwairits dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Adapun makna hadis dari lafadz raghima anfu rajulin secara literal, kalimat ini berarti hidungnya lengket oleh debu. Kalimat ini adalah kiasan untuk menggambarkan kenaifan dan kenistaan. Ibnul Arabi mengungkapkannya dengan raghama, yaitu dengan memberikan harokat fathah pada huruf aghin. Maknanya adalah kehinaan atau kenistaan. Penyebutan kata rojulin laki-laki di sini bersifat tardi. Artinya, dalam hal ini kedudukan perempuan adalah sama dengan laki-laki. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebutkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendoakan orang meninggalkan sholawat tertimpa kehinaan dan kenistaan jika hal itu bukanlah sebuah kewajiban. Sementara lafal dari falam yusalli alayya, At-Tayyibi mengatakan bahwa huruf fa pada lafal ini bersifat eliminatif. Artinya sangat jauh dari jangkauan orang yang berakal sehat jika ia mampu untuk memperoleh laba besar hanya dengan mengucapkan beberapa patah kalimat, namun malah tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga ia layak dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada juga yang mengatakan bahwa huruf fa tersebut bermakna akibat, yakni kecaman terhadap orang yang enggan bersolawat ketika nama Nabi tersebut disebutkan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya, maka hendaklah ia bersolawat kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat dari jalur Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir dan Ibnu As-Sunni. Redaksi hadis tersebut hanya satu penggalan saja, dan redaksi selanjutnya adalah man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali,
maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam Al-Adhkar bahwa sanad hadis ini adalah jayyid. Sementara Imam Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah thiqah. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Di samping 2 hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis ini juga dikuatkan dengan sejumlah hadis pendukung, antara lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni di dalam Amadul Yaum wa Lailah dari jalur Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqa. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya bersolawat kepadaku, maka ia benar-benar telah celaka. Namun sanad hadis ini versi Ibnu Sunni dinilai sebagai dhaif oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Lalu yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah." Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya, lalu kemudian dia alfa bersolawat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah alfa jalan menuju surga. Imam Al-Haythami mengatakan di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Bishr bin Muhammad Al-Kindi atau Bashir. Beliau mengatakan jika benar bernama Bishr, maka ia telah dinilai dhaif oleh Ibnu Al-Mubarrak. Dinilai dhaif pula oleh Ibnu Ma'in dan Ad-Darqutni serta yang lainnya. Sementara jika benar bernama Bashir, maka kata Al-Haythami, aku tidak pernah menjumpai ada ulama yang menyebutkan namanya. Imam Al-Qastalani dengan tegas menyatakan bahwa hadis ini sebagai ma'lul. Lalu kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah lupa pula jalan ke surga. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Jubarah bin Al-Maghallis, dan ia masih diperdebatkan status keperawiannya. Demikian penjelasan tentang fadilah membaca sholawat secara umum. Semoga termotivasi para mustami' untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan mengandung kesalahan. Hal tersebut mutlak berasal dari kebodohan saya dan kesalahan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, bukan berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.